Cristiano Ronaldo dikenal sebagai salah satu striker paling tajam dalam sejarah sepak bola. Pernyataan ini bukanlah bualan semata. Ronaldo tercatat sudah menyarangkan lebih dari 800 gol sepanjang karir profesionalnya. Angka itu pun masih bisa bertambah, mengingat dirinya saat ini tengah membela Al Nassr yang bermain di Liga Arab Saudi. Sejauh musim ini berlangsung, Ronaldo sudah membukukan 6 gol dari 6 pertandingan. Untuk pemain yang sudah berusia 38 tahun, statistik Ronaldo terbilang masih sangat bagus, meskipun ia tak lagi bermain di level top Eropa. Padahal Ronaldo di awal karirnya bukanlah seorang striker. Lantas, bagaimana evolusi gaya main Ronaldo sejak awal karir hingga saat ini? Berikut rangkuman selengkapnya. Pada awal karirnya di Sporting Lisbon, Ronaldo kerap dipasang sebagai seorang winger. Ronaldo muda memang cocok dipasang sebagai pemain sayap karena kecepatan dan kelincahan yang ia punya dapat dimanfaatkan kapanpun untuk melewati pemain lawan. Tapi, dirinya tidak punya final product untuk melepaskan umpan ataupun shooting yang bagus secara konsisten. Ini dapat dilihat dari catatan golnya yang hanya menyentuh angka 3 dari 25 pertandingan saat membela Sporting. Ronaldo semasa muda adalah seorang pendribel ulung. Dia adalah tipikal winger yang hobi memamerkan kepiawaiannya saat mendribel bola. Berbekal akselerasi dan kelincahan yang ia miliki, Ronaldo dapat mengelabui lawan dalam sekejap. Ditambah lagi, Ronaldo memang terkenal memiliki mental untuk selalu bekerja keras. Faktor itu membuat Ronaldo muda tak mengenal rasa lelah untuk menjajah setiap jengkal lapangan ketika bermain. Hal itu menarik perhatian Sir Alex Ferguson saat pertama kali bertemu bocah Portugal di ajang Liga Champions. Sporting Lisbon memang kalah pada pertandingan itu, tapi pesona Ronaldo mencuri perhatian seluruh mata pecinta sepak bola untuk tertuju padanya. Ronaldo akhirnya dipinang Manchester United di musim berikutnya dan menjadi pemain muda termahal di Inggris saat itu. Ronaldo tak cuma mempunyai beban harga, ia bahkan langsung diberi kepercayaan untuk menggunakan nomor punggung 7 yang sebelumnya digunakan David Beckham. Pada awal kedatangannya, Ronaldo kerap dipasang sebagai winger kanan. Alasannya pun masih sama. Sir Alex ingin memanfaatkan kecepatan dan kemampuan dribble Ronaldo agar penyerang United lain mempunyai ruang yang lebih banyak. Memang benar ia tampil lebih apik, entah secara statistik maupun penampilannya di lapangan. Akan tetapi, Sir Alex masih kurang puas. Pelatih berkebangsaan Skotlandia itu kemudian menggeser Ronaldo ke sisi kiri dan memberinya kebebasan untuk lebih sering bergerak ke tengah. Peran ini dikenal sebagai inside forward. Dengan berbekal manuver cut inside, Ronaldo akhirnya menemukan gaya main terbaiknya. Itu pun masih ditambah dengan meningkatnya kecepatan, fisik, serta kemampuannya dalam melakukan umpan dan shooting. Dengan peran seperti itu, Ronaldo akhirnya mendapatkan Ballon d'Or pertamanya pada usia 23 tahun. Lalu hijrah ke Real Madrid setahun kemudian yang membuat namanya menjadi pemain termahal di dunia saat itu. Selama awal kedatangannya ke Madrid, Ronaldo pun sebenarnya masih memainkan peran yang sama. Berawal dari sayap kiri, ia kemudian masuk ke sisi tengah memanfaatkan lubang yang ditinggalkan bek lawan. Kalaupun tak ada ruang kosong, ia seringkali melepaskan tembakan keras dari luar kotak, berbekal kemampuan finishingnya yang istimewa. Manuver itu sudah menjadi ciri khas Ronaldo selama berseragam El Real. Ia melakukannya selama bertahun-tahun dan selalu berhasil. Kesuksesan itu tidak ia raih seorang diri. Di sana juga ada pengorbanan Benzema. Di atas kertas, Ronaldo memang dipasang sebagai winger kiri, sementara Benzema adalah striker. Akan tetapi pada pengaplikasiannya di atas lapangan, Benzema kerap mundur menjemput bola, sehingga ruang bagi Ronaldo beroperasi di depan menjadi lebih luas. Serta jangan lupa, peran Marcelo yang selalu menopang sisi sayap kiri ketika Ronaldo melakukan cut inside. Akan tetapi, satu hal yang barangkali tak pernah disadari oleh sang mega bintang adalah faktor usia.
Dirinya memang begitu dikdaya saat berada di usia prima. Namun performanya di atas lapangan tak bisa bohong. Statistik Ronaldo dalam hal mencetak gol memang tak pernah surut. Tapi untuk urusan kecepatan, kemampuan membagi bola, dan kontribusi ketika bertahan, ia jelas menurun. Memang benar, penurunan performa Ronaldo tak begitu drastis pada mulanya. Tapi ia jelas sudah tidak bisa terus-menerus diforsir sebagai seorang winger yang mesti naik turun menyisir sisi lapangan. Adapun faktor lain yang mempengaruhi transisi Ronaldo dari winger menjadi striker adalah karena cedera. Kita tentu masih mengingat bagaimana ekspresi Ronaldo saat mengerang kesakitan karena tackle Dimitri Payet di partai Euro 2016. Beberapa faktor tersebut membuat CR7 perlahan digeser menjadi seorang penyerang tengah dan jarang dilibatkan dalam sesi build-up. Untungnya, Ronaldo tidak memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ia bisa langsung nyetel saat diberi tugas untuk berdiri sendirian di depan. Lagi pula, peran sebagai striker murni sudah lama ia lakukan di timnas Portugal. Evolusi Ronaldo terjadi dengan begitu drastis. Bocah Portugal yang mulanya diklaim hanya mampu melakukan dribbling itu, kini sudah berubah menjadi salah satu striker paling klinis yang pernah dilahirkan. Faktor usia, cedera, dan kebutuhan taktik terkadang memang pahit untuk diterima oleh pemain. Itu semua bisa menjadi penyebab seorang pesepak bola tak mendapat ruang di tim. Namun, Ronaldo membuktikan bahwa kerja keras, kemampuan adaptasi, dan mental yang tangguh mampu membuatnya terus berdiri di puncak tertinggi sepak bola dunia. Entah sebagai winger ataupun striker, Ronaldo membuktikan selalu bisa menjadi yang terbaik. Itulah kisah evolusi gaya bermain Cristiano Ronaldo dari yang mulanya winger hingga bertransformasi menjadi sosok striker terbaik di dunia.